Silakan dibuka kameranya. Iya. Thank you. Iya, baik Pak Ustadz. Udah berapa hari saya minta naik sama di roomnya Pak Ustadz ini nggak dinaik-naikin. Mungkin Pak Ustadz belum kenal sama saya ya. Ya, acak-acak kan banyak yang minta naik masalahnya. Oke, baik Ustadz. Kita diskusi dengan baik ya Pak Ustadz ya. Silakan. Oke. Iya, ini menarik judul Pak Ustadz ini. Artinya temanya, ini temanya kan? Tuhan Bukan yang digantung. Iya. Iya. Oke. Pertanyaan saya Pak Ustadz, Tuhan ini merujuk kepada siapa Pak Ustadz? Baik, ya kayak gini Bang, saya jelaskan dulu tema saya. Tema saya ini diambil dari Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua, yang berbunyi Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, Ya. bukan yang digantung oleh makhluk. Ya, nah gitu. Jadi kalau ada ya yang menuhankan digantung oleh makhluk, ya berarti bukan Tuhan, apapun itu gitu. Enggak, dipastikan dulu Pak Ustadz. Kalau sudah Pak Ustadz pastikan ya merujuk kepada siapa kita diskusi, ya kan? Tapi kalau Ustadz gantung-gantung saya nggak mau diskusi karena itu apa yang saya sanggahkan kalau Pak Ustadz nggak pastikan kepada siapa ini kan? Baik, menurut Anda Bang, Tuhan Anda digantung atau tidak? Ketika Tuhan saya menjadi manusia, mengambil rupa manusia, ia digantung di atas kayu salib. Digantung. Iya. Itulah Bang, kita menolak konsep Tuhan digantung ciptaannya. Nggak mungkin Tuhan itu kalah sama ciptaannya. Oh gitu. Jadi silakan jelaskan Pak Ustadz sesuai yang Anda ketahui, ya kan, yang Anda pahami, ya Tuhan yang Anda maksud di sini apa? Yesus itu kalau di dalam iman kami dia punya dua natur, ya kan? Natur ilahi dan natur kemanusiaan. Oke? Jadi pertanyaan saya di sini sama Pak Ustadz, kami pun orang Kristen sepakat kalau Tuhan yang pencipta langit dan bumi, ya kalau Yesus dalam keilahiannya memang tidak pernah bisa disalibkan. Tetapi kalau Yesus dalam sisi kemanusiaannya itu yang bisa disalib. Jadi tentukan aja dulu nih Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Referensinya dari mana? Baik, referensinya dari Galatia 3 nomor 13. Oke. Silakan jelaskan Pak Ustadz. Nanti saya tanggapi. Baik, di Galatia 3 nomor 13, Kristus itu telah menjadi kutuk, kan gitu, dari hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul? Iya. Nah, jadi di sini kalau kita melihat nih ya, saya bukakan dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi kayak gini Bang ya. Dari referensi ini, Kristus itu kan Tuhan Kristen, ya, digantung pada kayu salib. Ya. Ini kami tolak gitu karena tidak mungkin Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Gak mungkin ciptaannya menggantung Tuhannya. Gak mungkin. Lanjut Ustaz. Nah, berkaitan tentang masalah yang Anda sampaikan tadi ya, yang disalib itu kemanusiaannya. Iya. Ya, kalau begitu, kalau Tuhannya tidak ikut tersalib, maka gagallah penyalipan, gagallah penembusan dosa. Karena apa? Yang menebus itu ternyata manusia. Manusia yang bukan Tuhan, yang hilang ketuhanannya. Gitu. Udah. Dah. Oke, saya tanggapi ya. Silakan. Iya. Sesuai pernyataan dari Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin bisa digantung atau disalibkan. Benar itu Pak Ustadz, ya kan? Kalau Yesus dalam keilahiannya, dia sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, memang tidak ada satupun manusia yang bisa menyalibkan dia.
Tetapi ketika Yesus ya merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8, kita buka data Ustadz ya. Oke, bentar ya. Jadi nanti boleh saya bertanya silakan. mengenai iman Boleh. Pak Ustadz kan? Boleh Kan? Oke. Terima kasih Ustadz. Kenapa nggak bisa saya balik kamera ini? Nah, mungkin itu Pak Pendeta ya, minta lem biru mungkin ya. Ini Pak Ustadz ya, jadi ini disimak baik-baik ini. Filipi pasal 2 ayat 6, 7 dan 8. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Baik. Oke. Jadi kalau Tuhan Yesus tadi mempertahankan kealahannya, ya ini ya, mempertahankan kealahannya, tidak meninggalkan kemuliaannya itu, ya, tidak ada yang bisa menyalibkan dia. Tetapi ketika dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, karena manusia punya daging, punya darah, punya tulang, dan semua sifat-sifat manusia itu ada di dalam diri Yesus, makanya bisa dia ditombak, bisa dia ditangkap, bisa dia disalib. Oke? Baik. Nah, tetapi udah. kalau Yesus, udah silakan Pak Ustadz. Baik. Pak, di situ kan melainkan telah mengosongkan dirinya, betul? Baik. Ketika dikosongkan dirinya, keilahiannya sudah tidak ada, betul? Iya. Nah, kalau keilahiannya Bukan sudah tidak keilahiannya ada, Pak Ustadz, bukan keilahiannya, tetapi kemuliaannya itu, kemuliaannya. nah, Ya. di dalam diri Yesus itu ada roh Allah, betul? Iya. Nah, roh Allah itu dia kosongkan ketika di tiang salib, gitu. Bukan roh Allahnya. Kalau roh Allah tetap ada di dalam dirinya, tetapi kemuliaannya itu, kemahabesarannya, kemahaagungannya itu yang ditinggal, itu yang ditinggalkan. Jadi menurut Anda waktu di tiang salib itu juga roh Allah itu ikut tersalib? Roh Allah yang ada di dalam tubuh Yesus, di dalam diri Yesus ada di situ. Karena kenapa? Ikut tersalib. Bentar dulu, kalau roh Allah itu tidak ada dalam dirinya, maka dia menjadi mayat. Tetapi roh Allah itu nanti terpisah dari tubuh Yesus ketika dia mati. Itu dia. Iya. Berarti dia ikut tersalib roh Allah tadi. Ya ikut dong, karena di dalam diri Yesus. Tapi kita tahu kan bahwa roh itu nggak bisa kita salibkan kan, karena kalau di dalam diri manusia pun itu kan roh itu yang memberikan kehidupan kan begitu. Waktu dia mati roh Allah itu yang kemana, bisa, Pak? sabar dulu Pak Ustadz ya. Yang bisa dipegang, yang bisa ditombak itu adalah tubuhnya, bukan rohnya kan begitu. Waktu dia mati roh Allah itu kemana? Terpisah, di situ terpisah. Misah. Ya, terpisah darinya. Misah. Jadi habis itu gabung lagi gitu. Iya, setelah bangkit. Iya, ketika dia bangkit, rohnya itu menyatu kembali di dalam tubuhnya. What? Itu dia. Ya. Bongkar pasang, teman-teman. Iya. Gini ya. Kalau kata Anda roh Allah juga ikut tersalib, ya, Tuhan juga ikut tersalib. Lalu ketika dia berpisah ya antara roh dan jasadnya,
Kan kayak gitu. Nah, Iya. status kedudukan dari Roh Kudus itu kayak gimana? Roh Allah itu kemana dan Bapa seperti apa? Gimana Oke. tiga-tiganya ini caranya disatukan? Apakah diikat pakai lem? Bingung saya jadinya. Iya, oke. Udah, saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Roh Allah itu, ya, Roh Allah itu kemana dia pergi ketika di dalam kubur, iya kan? Itu pertanyaan Pak Ustaz kan? Ini kita bacakan Pak Ustaz. Ini saya mau kalau pertanyaan seperti ini Pak Ustaz, saya sangat suka itu. Tapi izinkan saya nanti menanyakan iman Anda ya. Boleh. Oke, Iya, boleh. silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Kemana dia ya? Roh Kudus di mana? Roh Allah di mana? Bapa di mana gitu? Bingung saya teman-teman, bingung. Terus gimana caranya tweetnya itu? Ini ya. Kita baca dari ayat yang ke-18. Oke ya. Sebab ini 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Oke ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibun-bun dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, kita lanjut. Rohnya ini di mana? Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi Yesus, dengarkan Pak Ustadz, Yesus ini ya, selama Ia 3 hari 3 malam di kubur itu, ya, Dia pergi membebaskan orang-orang yang ada di dalam penjara atau memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, sehingga mereka ini semua peroleh keselamatan. Oke Pak Ustadz. Dan setelah itu ketika genap 3 hari 3 malam, roh ini kembali menyatu dalam tubuh Yesus, dan itu disebut Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengenakan yang namanya tubuh kemuliaan. Enggak ada ayat. Pak Pendeta, enggak ada ayatnya. Di penjara mana, tertulis di mana yang Anda sebutkan itu, gitu loh. Ini Pak. Iya, penjaranya penjara Maksudnya mana? ini adalah di neraka ini Pak, di neraka ini Pak. Jadi orang-orang yang dihukum, ya, orang-orang yang tidak percaya ketika pada zaman Nuh itu, ya kan, mereka itu kan kena hukuman kan? Jadi mereka ini dalam penjara di sini maksudnya adalah neraka. Oke ya. Jadi ini yang dibebas, Yesus sudah datang untuk membebaskan mereka. Oh, jadi waktu dia mati di tiang salib 3 hari itu dia jalan-jalan ke neraka gitu? Kok jalan-jalan ke neraka? Ini bahasamu itu Pak kayak Ustadz. gitu kan? Jaga etikamu Pak Ustadz. Ya bukan, kan? Kalau jalan-jalan kan maksudnya itu gini ya, jalan-jalan bukan memberitakan Pak Ustadz. Injil. Tetapi itu membebaskan ya roh-roh yang ada dalam penjara atau di neraka itu Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz di sini harus, artinya kita utamakan apa Pak Ustadz? Artinya akhlak itu kan kalau sama Pak Iya, Ustadz betul kan? Pak. Itu Pak Ustadz. Bahasa saya jalan-jalan itu Iya. kan nggak kasar. Iya. Oke. Nah, udah gini. Pak Ustadz, boleh saya bertanya Pak Ustadz? Oh, Anda mau nanya? Baik. Gak apa-apa teman-teman ya. Beliau mau tanya dulu, gak apa-apa dah kalau gitu. Boleh kan Pak Ustadz? Iya, saya sebenarnya mau menanyakan itu tadi, yang Anda sampaikan itu tadi gitu loh. Ya, tapi gantian kita kan? Nggak apa-apa. Nanti saya sambung gitu. Iya, nanti setelah saya bertanya, Pak Ustadz jawab, nanti boleh juga Pak Ustadz bertanya juga sama saya, nggak apa-apa. Silakan. Oke ya. Kita di sini kan diskusi kan? Pertanyaan saya Pak Ustadz, di dalam iman Pak Ustadz ini,
yang berhak menghapus dosa itu Allah atau ada oknum yang lain? Oh, baik. Yang menghapus dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun, penghapus dosa. Gitu. Lalu Tapi bagaimana dengan hadis Pak Musnad Musnad Ahmad ini Pak Ustadz? Di 5364. Oh, itu. Ya, saya tampilkan ayat Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Saya jelaskan nanti ini ya. Nah. Ya, Pak Ustadz bilang tadi bahwa yang berhak menghapus dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, benar kan? Tetapi bagaimana dengan ini Pak Ustadz? Aduh, ini. Oh, ini. Apa ini? Ini Pak Ustadz ya. Ahmad ya, Musnad Ahmad 5364. Ya, telah menceritakan kepada kami. Ini saya nggak bisa baca itu. Telah mengabarkan kepada kami, langsung aja Pak Ustaz ya. Ya. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi betul. Pak Ustadz bilang tadi bahwa hanya Allah yang berhak menghapus dosa. Jadi di sini bagaimana ini Pak Ustadz? Coba jelaskan dulu Pak Ustadz. Nggak ada kan di hadis itu disebutkan Hajar Aswad. Bentar, nggak ada kan di hadis itu diajarkan Hajar Aswad itu menghapus dosa. Tapi apa ini Pak Ustadz? Tapi ini apa Ustadz? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya karena telah dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa gitu. Artinya gini, kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi pernah mencium batu Hajar Aswad untuk menghormati milah Abraham. Nah, karena mengikuti Nabi itu adalah sunnah, karena taat dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad yang saya maksud gitu ya, maka ketika kita mengikuti nabi tersebut, mengikuti sunnahnya, maka Allah yang akan menghapus dosa kita. Gitu maksudnya. Tapi ini Pak Ustadz kan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, kuasa apa yang ada di rukun Yamani dan enggak ada kuasa apa-apa, Pak. Enggak ada kuasa apa-apa di situ. Itu hanya sebuah ritual saja. Hanya sebuah tata cara saja, ritual. Yang menghapus dosa itu Allah. Iya. Kan kayak gitu. Tapi ritual yang dilakukan oleh manusianya seperti apa? Jadi begini Pak Ustadz, Pak Ustadz bilang tadi bahwa Nabi Ibrahim mencium rukun Yamani juga kan? Waduh. Ada yang itu, saya maksud ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Berarti dia mencium rukun Yamani juga? Iya, bukan. Di mana bukan. Waktu Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah ada satu batu yang belum terpasang, yaitu Hajar Aswad gitu. Bukan Nabi Ibrahim ikut rukun Yamani juga. Berarti bukan batu itu yang menghapus dosa ya? Bukan batu ya batu. Berarti nggak benar ini Pak Ustadz ya? Hadis itu betul. Kayak gini contoh ya, kayak gini saya mencontohkan ya, mencontohkan. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, kata Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, berwudu itu menghapus dosa. Apakah wudunya yang menghapus dosa? Kan kagak. Wudunya itu adalah perbuatan yang kita lakukan, yang kita praktekkan. Air yang menetes dari air wudu itu menggugurkan dosa. Siapa yang menghapus dosa ini? Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti itu. Ada di Al-Qur'an itu, Pak.
Ada Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah Oke. faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal Oke, marafiq. kita buka Pak ya. Nah, tuh. Kita buka Pak ya. Kita buka Pak ya. Kita buka datanya ya. Oke ya. Nah, Ya. Kita buka datanya Pak. Al-Maidah berapa tadi Pak? Al-Maidah ayat 6 untuk masalah wudu. Al-Maidah Ayat 6. ayat 6. Oke. Ini ya. Ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dan dengan debu. Itu Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan hikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Mana di sini Ustaz bahwa Allah menyuruh mencium rukun yamani dan aswad itu? Waduh, nggak nyambung rupanya Pak ya. Pak, iya, Ya, gini. Ya, coba dengarkan dulu ya. Dalil wudu, kata saya ya, percontohan dalil wudu ada perintahnya di Al-Maidah ayat 6. Bukan wudu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Bentar. Bukan wudu Iya, yang saya tahu, tanyakan. Bapak. Tahu. Wudu Iya. itu juga menghapus dosa. Sama seperti rukun aswad, rukun yamani. Rukun aswad itu mencium. Kalau wudu berwudu, kan kayak gitu. Nah, ketika berwudu air itu digunakan, air medianya untuk membasuh badan. Ya, apakah yang menghapus dosa itu adalah airnya? Bukan. Begitu pula ya, ketika rukun aswad ada batu hajar aswad, apakah yang menghapus dosanya itu batunya? Bukan. Pertanyaan saya tadi Pak Ustadz ya, Ada. referensinya atau rujukan dari Al-Quran perintah mencium rukun yamani itu ada di mana? Itu tadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Bukan Pak, wudu yang saya tanyakan, bukan kalau wudu. masalah rukun yamani, rukun aswad, hajar aswad itu tidak diceritakan di Quran. Salah Anda. Oh. Nggak ada di Al-Quran gitu. Jadi kalau Ya yang udah, seperti itu jujur lakoda aja, jujur aja, Pak lakoda Ustadz. kafarol bentar. Jadi di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Kan gitu. Iya. Nah, maka ketika Nabi ya mencontohkan mencium batu hajar aswad untuk menghormati Nabi Ibrahim, umat Islam juga mengikuti beliau, mengikuti sunnah Nabi, mencium batu, cium, kayak gitu ya. Bukan batunya ini yang hapus dosa, bukan. Oke, Itu cuma ritualnya, Ya, ada tapi karena- yang bentar Pak Ustadz. bentar Bapak Oke, ya. silakan ya. Bukan batunya yang menghapus dosanya, bukan. Tapi apa? Tapi karena kita mengikuti sunnahnya Nabi. Iya, oke. Yang dicontohkan Nabi, sunnahnya Nabi, teladannya Nabi. Itulah yang apa? Yang menyebabkan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya lagi Pak Ustadz, adakah nabi sebelum Muhammad yang mencium rukun yamani itu? Nabi sebelum Muhammad. Iya. Kalau hajar aswad itu pernah dicuri, Pak. Kalaunya Enggak, sebelum bukan itu, sebelum bukan itu Nabi pertanyaan Muhammad saya, belum bukan itu ada. Oh, belum ada. Berarti hanya Muhammad doang ya? Iya. Oh, iya, oke Pak Ustadz. Gitu. Ya. Oh, berarti tidak ada satupun nabi sebelumnya ya yang pernah mencium rukun yamani itu ya? Iya, karena para nabi itu diutusnya di Israel kebanyakan. Oh, gitu. Mm. Ya.
Mm-mm. Oke. Silakan Pak Ustaz. Boleh saya- Kalau mau bertanya Sip. silakan. Nanti kita gantian. Gitu. Pak Pendeta, saya mau bertanya ya. Iya, silakan. Mau bertanya di dalam gini. Di dalam Matius 24 nomor 31. Oke. Kita buka datanya ya. Kalau diskusi sama saya Pak Ustaz enak itu karena kita pakai data Pak Ustaz. Oke ya. Kita buka datanya ya. Saya balikan dulu kamera saya. Silakan. Ya, oke. Matius 24 ayat yang ke 31. Oke, Matius 24 ayat yang ke-31. Iya. Ini saya bacakan ya. Ya, silakan. Ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Apa pertanyaan itu Pak Ustadz? Di negara mana ujung langit itu ada, Pak? Gitu. Saya nggak pernah menemukan ujung langit, makanya saya heran dengan tulisan itu. Ujung bumi, penjuru bumi kan bukan cuma 4 doang. Mata angin itu ada barat daya, tenggara, timur laut kan gitu. Saya mau tanya, ujung langit itu di mana gitu loh? Ujung langit ini yang dimaksudkan itu Pak Ustadz, yaitu artinya di bawah kolong langit ini, ya kan, di bawah kolong langit kan bumi kan Pak Ustadz. Nah, jadi dari penjuru bumi ini yang keempat penjuru bumi, ya kan, yang di bawah langit itu yang dimasukkan di sini. Maksudnya gimana tuh? Nggak ngerti saya. Kan ibaratnya gini ini Pak. Kan? Yang saya maksudkan itu kan ada ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ada nih ujung langit di negara Cina ibaratnya kan gitu. Saya nggak ngerti gitu. Kok langit ada ujungnya gitu loh. Heran saya. Ini masuk Pak Ustadz. Oke, untuk saya cari dulu ya. Apa artinya ujung langit itu? Iya. Gak apa-apa, cari aja dulu Pak Pendeta. Nanti kalau sembarangan saya jawab, takutnya nanti salah, ya kan? Ya, takut Pak ya. Yang di TikTok ada 30.600 orang. Tepuk tangan. 30.000. Yang di YouTube kasihan kali ada 660. Nasib kalian yang di YouTube. Tapi nggak apa-apa yang di YouTube ya. Saya bisa gitu baca komentar kalian ya. Karena nggak cepat gitu komentarnya. Bisa saya baca. Kalau di sini ya 31,5 tuh. Silakan Pak. Saya dari semenjak dulu baru dengar ada ujung langit gitu loh. Iya, ujung langit di mana itu? Atau jelaskanlah sama saya.
Jadi begini Pak Ustadz, ya. Kata ujung langit di sini dalam ayat ini ya artinya bukan dalam arti secara harafiah ini Pak Ustadz. Ya, jadi maksudnya di situ ya perumpamaan. Ya, jadi itu maksudnya adalah ya sejauh yang dilihat oleh mata ini itulah ujung langit di situ. Nah, itulah kalau di penafsirannya ya. Nah, jadi itu adalah kata alegoris, artinya bukan secara harafiah itu. Lah, ayat sebelumnya itu kan secara harfiah. Ya, kalau bumi kan Pak Ustadz memang itu kan bisa artinya kita tahu sampai di mana ujung bumi itu kan. Nah, tapi kalau langit itu kan nggak tahu di mana ujungnya, nggak ada ujungnya itu Pak Ustadz. Jadi makanya artinya kata-kata itu adalah kalimat itu adalah alegoris atau perumpamaan gitu. Bapak menentukan ini alegoris atau perumpamaan, dasar ya, referensinya dari mana? Iya, sama aja itu Pak Ustadz. Alegoris dan perumpamaan sama aja itu Pak Ustadz. Iya, dasarnya dari mana Anda mengatakan seperti itu? Ya, kita tahu Pak Ustadz bahwa langit itu kan nggak punya ujung dia kan. Masa menurut Anda dasarnya itu perumpamaan? Jadi di sini ya menjelaskan sebentar dulu Pak Ustadz, sabar dulu Pak Ustadz ya. Oke. Jadi maksudnya ujung langit ini sejauh yang bisa dilihat oleh mata. Itulah ujung langit. Iya kan? Nah, itu dia. Oke. Nggak ada pertanyaan yang lain Pak Ustadz? Gini Pak ya, sejauh mata memandang kata Anda. Coba kalau kita lihat ke langit, sejauh mata memandang nggak ada juga langit itu ujungnya. Lihat aja. Iya, memang nggak ada ujungnya, nggak ada ujung lain. Makanya saya sampaikan tadi, ini kata-kata kalimat ini bukan harafiah, ya, bukan harafiah, tetapi yang tepatnya adalah sejauh mata melihat. Nah, itu artinya ketika kita memandang langit itu sampai di mana mata kita melihat, disitulah ujung langit. Oke? Kalau keempat penjuru itu apa? Kalau keempat penjuru itu di bumi itu Pak. Jadi mata dimana angin, aja penjuru? Mata angin. Mata angin kan ada itu timur, ada barat, ada selatan, ya kan? Ada utara. Itulah yang dimaksud empat penjuru bumi. Iya, ya. Nah, jawaban Bapak kan seperti itu. Yang saya maksud, Anda menentukan, oh ini adalah alegoris atau perumpamaan. Itu dasarnya dari mana gitu? Iya, dari sini aja Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa ujung langit itu kan tidak ada. Iya kan? Jadi makanya saya jelaskan di sini bahwa sejauh mata memandang, sejauh yang dilihat oleh mata, itulah ujung langit. Ujung langit. Oke? Udah tahu nggak ada tapi ditulis ujung langit. Gimana ini kitab? Kok ini Pak Ustadz permasalahkan, nggak ada faedahnya ini Pak Ustadz. Bukan masalah ada faedah atau tidak Pak. Ya. Yang namanya kitab suci itu ya, yang namanya kitab suci itu kita perlu mengkaji apa maksudnya kan kayak gitu. Oke, saya kasih contoh ya, seperti ada itu di Alkitab mengatakan bahwa tiang langit bergoyang. Apakah ada tiang langit? Nggak ada. Nggak ada itu. Begitu juga ini, ujung langit itu nggak ada. Begitu juga dengan tiang langit. Itu adalah kata-kata perumpamaan atau alegoris. Tapi kan penjuru buminya real itu ada. Gimana? Kalau penjuru bumi bukan alegoris. Iya Pak Ustadz. Tiba-tiba kenapa ujung langitnya malah alegoris gitu? Kok memasakkan banget Pak Ustadz? Udah ku jawab ya. Jawaban yang tepat adalah ujung langit yang dimaksud di sini adalah sejauh apa yang dilihat oleh mata kita ini. Itulah ujung langit. Aduh, nggak ada. Kalau Anda bilang itu perumpamaan atau alegoris, Pak ya, tapi nggak berdasar, saya belum bisa menerima jawaban itu gitu loh. Lain Anda bisa gini, Anda menampilkan referensinya kepada saya. Oh ini loh, ini karena pemahaman seperti ini, tulisannya seperti ini referensinya.
yang dimaksud ujung langit adalah perumpamaan baru gitu ya, top care. Tapi kalau dari omongan Pertanyaannya Anda Pak Ustadz gitu begini, nggak berkualitas pertanyaan ini Pak Ustadz. bukan Aduh. itu gini Ah. gini Pak ya, yang namanya kitab suci ya bukan masalah kualitas atau tidak berkualitas, tapi dikaji atau tidaknya gitu. Saya Oke, bisa menanyakan yang lain Oke, gitu. saya kasih contoh yang lain sama Pak Ustadz ya. Karena dalam ayat Alkitab itu, ya kan, ada bunyinya begini ya. Tiang langit bergoyang-goyang. Oke ya. Nah, itulah artinya ini kata-kata perumpamaan juga. Bukan kata alegoris. Oke, saya buktikan Pak ya. Nah, Ya, menentukannya bahwa ini ayat alegoris, ini bukan, itu kayak gimana gitu loh. Heran saya. Tiba-tiba jadi alegoris. oke, ini saya buktikan Pak Yus. Ini Ayub pasal 26 ayat 11. Ayub pasal 26 ayat yang ke-11. Oke, bentar ya. Ini Pak Ustadz, seperti ini. Artinya di dalam ayat Alkitab ini begitu banyak kata-kata perumpamaan atau alegoris. Ya, Oke, cara ya? menentukannya gimana itu, Pak? Bentar, Pak. Cara menafsirkannya kan kayak gitu. Cara menentukannya ini alegoris, ini harfiah, ini alegoris, Nah, ini harfiah, kayak gimana? Ya, Ayub 26 Ayub pasal 26 ayat 11. Ini tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ya, itu Ya. puisi itu, Pak. Jadi ini adalah kata-kata perumpamaan ya, karena Saya kita juga tahu bahwa itu. Langit itu tidak punya tiang, nggak ada tiang langit, nggak ada Pak Ustadz. Oke ya. Kalau saya Nah, tahu jadi itu puisi. Jadi sama dengan ya Matius pasal 24 ayat 31 tadi ya, ujung langit di sana pun itu adalah kata perumpamaan. Oke. Perumpamaan. Baiklah, Nah, kalau kayak gitu. Saya nggak memaksakan jawaban, Pak ya. Biarkan kawan-kawan kita yang menilai gitu. Seperti Anda tadi kan tidak memaksakan jawaban juga gitu. Ya. Oke. Silakan. Kalau begitu giliran Anda bertanya, silakan. Oke. Bentar, Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz udah sering saya tanyakan ini, tetapi saya belum puas untuk jawaban itu. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz bisa memuaskan saya untuk memberikan jawaban ini Pak Ustadz. Bentar ya. Sabar dulu Pak Ustadz, saya cari dulu datanya ya. Mohon kesabaran Pak Ustadz ya, saya cari dulu datanya. Gak apa-apa. Iya, silahkan Pak Pendeta ya. Ya. Ini udah sering saya tanyakan ini Pak Ustadz, tapi saya belum puas jawabannya. Jadi mudah-mudahan nanti malam ini bisa Pak Ustadz berikan apa artinya jawaban yang tepat ini. Ini di Al-Baqarah 164. Saya tunjukkan datanya Pak Ustadz ya. Ya. Oh, hilang pulpen saya ini. Aduh. Kapal layar mungkin ya. Iya Pak Ustadz. Iya. Kapal layar yang dimasalahin gitu. Berarti nggak perlu saya baca lagi nih Pak Ustadz ya. Hah? Perlu saya baca Iya. atau gimana nih Pak Ustadz? Gak apa-apa, bacain aja. Oke, saya baca aja ya. Oke. Mana pulpen saya tadi ini? Saya nggak bisa. Aduh, kasih tunjuk ini. Kok hilang jadinya pulpen saya ini Pak Ustadz? Waduh, takut kali sama saya itu dia Pak Pendeta. Aduh, mungkin nggak mau dia buka ini ayat ini. Oh, ini. Ada. Bentar. Oke ya. Oke, saya bacakan Pak Ustadz ya.
Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Pertanyaan saya di sini, Pak Ustadz, ini kan bicara ketika masa penciptaan kan? Oke. Di sini sudah ada di sana kapal yang berlayar di laut, bahkan ada muatannya. Pertanyaan saya di sini, Pak Ustadz, ya, siapa yang mengemudi kapal ini, ya, dan apa sih muatannya itu, Pak Ustadz? Silakan, Pak Ustadz. Baik, ya. Jadi kalau Anda tahu mau pengemudi kapal itu siapa kaptennya, ada perusahaan kapal di tempat saya pun ada gitu Pak Pendeta. Silakan nanya siapa kapten kapalnya. Ya kan kayak gitu kalau nama, ya. Jadi saya jelaskan dulu ya Pak Pendeta tentang masalah ayat itu, ya. Nah nih, ya teman-teman semuanya, nanti nggak paham juga teman-teman. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, di sini waw atop, ya. Waw atop, waw penghubung, waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Nih, maksudnya Pak Pendeta, sesungguhnya pertama ya pada penciptaan langit dan bumi. Udah ada langit dan bumi nih. Ya, buminya udah ada, diciptakan Allah. Step selanjutnya apa? Karena dia pakai waw atop gitu. Waw pekerjaan selanjutnya. Ya. Nah, apa lagi? Silih bergantinya malam dan siang. Masuk akal. Udah ada langit dan bumi, semesta ini udah ada gitu. Lalu dia ciptakan malam dan siangnya. Ya. Lalu dia ciptakan apa lagi? Bahtera. Dia ciptakan lagi bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Setelah bumi dia ciptakan, dia juga menciptakan laut gitu. Agar manusia mudah membawa barang untuk diangkut. Buktinya kapal-kapal kan ada di laut sekarang. Tapi ini di masa penciptaan Jadi, Pak Ustadz, belum ada manusia di situ kan? Belum ada manusia di situ kan? Mungkin Anda mencernanya bahwa Allah menciptakan ada kapal. Bukan, ini step by step Pak Pendeta. Makanya nih bahasa Arabnya ya, nih ya. Nih, inna fi khalqis samawati wal ard. Waw atop. Ini satu kerjaan nih, ini satu kerjaan sudah sampai sini. Step selanjutnya apa? Waqtilafil laili wan nahar. Pekerjaan selanjutnya menciptakan siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Setelah buminya itu ada, laut dia ciptakan supaya manusia di zaman sekarang ini bisa menggunakan laut itu untuk mengangkut barang. Tuh bahasa Arabnya. Jadi kapalnya tadi nggak ada kapalnya. Jadi kapal yang dimaksud itu adalah kapal-kapal yang berlayar di lautan sekarang. Oh, bukan pada masa penciptaan itu Pak Ustadz? Bukan, udah dibilang juga. Tapi di situ kan jelas di situ kan Pak Ustadz? Nah, makanya kan Pak. Ini kan satu kontes ini kan? Makanya Iya di kan? sini Satu paket ini kan? lihat teksnya, teks Arabnya. Nah, gitu. Lihat. Jangan cuma terjemahannya yang Anda kaji. Islam itu mengkaji pakai teks aslinya, kan kayak muatannya gitu. ini apa Pak Ustadz? Muatannya ini apa Pak Ustadz? Muatannya itu apa? Kapal yang berlayar di laut kan banyak. Kita lihat sekarang ya. Kan gitu. Aneh ya. Berarti sudah jauh, artinya sebelum ada manusia sudah disediakan kapal ini, gitu. Lah, bukan sebelum ada manusia. Jadi Kemana sih Pak Pendeta? Pertama Allah menciptakan langit dan bumi, ya.
berapa masanya lamanya ya. Lalu dia menciptakan bumi itu dengan matahari, ada siang ada malam. Baru ada Oke? kapal. Baru ada kapal. Nah, habis kan? itu di Ini bumi urutannya, dia kan? bentar, ya urutannya. Habis Ah, itu di iya. bumi itu ya dia ciptakan laut. Gitu. Nah, Nah, Ini dia dulu- ciptakan laut. ini duluan ini Pak Ustaz, kapal layar di laut. Nah, setelah dia menciptakan laut, untuk apa itu laut? Untuk kapal berlayar agar manusia mudah membawa barang. Makanya kapal sekarang itu kan banyak bawa barang di tengah laut. Tapi pada saat Tuhan setelah Tuhan menciptakan laut, disitulah ada kapalnya kan? Pak, di situ ya Pak ya. Nah. Di situ bukan mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi sekaligus dengan kapal, bukan kayak gitu. Jadi gimana itu Pak? Tapi ini urutannya udah berurutan ini Pak Ustaz. Iya, step by step itu dari masa ke masa, zaman ke zaman. Kayak gimana sih? Makanya teks Arabnya dipahami nih. Pak Ustaz, Nih ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Satu, Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa zaman, berapa masa? Kita nggak tahu kan gitu. Hanya dia yang tahu. Habis itu dia apalagi yang dia ciptakan? Waqtila fil laili wan nahar. Dia ciptakan matahari, kan kayak gitu. Agar ada pergantian siang dan malam. Nah, terus berapa masa lagi ya? Bumi dia ciptakan juga, ada lautnya. Makanya bisa digunakan oleh manusia, yanfa'un nas, dimanfaatkan manusia untuk bawa barang di zaman sekarang. tapi ini kan apa? Barengan ini kan Pak Ustaz? Barengan ini kan? Ini bukan barengan, Pak Jadi- Pendeta. Pak Pendeta, kayak gini aja. Dalam bahasa Arabnya itu ya Pak Pendeta, ada namanya fi'il madi, kejadian akan datang gitu. Nah, Tapi- bahasanya tapi kayak mu- gitu. tapi muatannya Ada fi'il ini apa madi, ada fi'il mudhari. Aduh, berarti salah terjemahan ini Pak Ustaz. Bukan salah. Jadi- Itu betul, makanya dikasih koma kan? Enggak semua langsung sekaligus. Itu kan lihat terjemahannya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, koma kan kayak gitu. Enggak sekaligus dengan kapal itu. Nah, kan ada komanya. Berarti nggak benar bahwa nggak benar pada masa ciptaan itu tidak benar bahwa ketika Tuhan menciptakan laut itu sudah ada kapal di situ. Nggak benar itu Pak Ustadz ya? Bukan nggak benar. Allah ini Jadi menceritakan gini, Pak ya. Allah ini menceritakan step by step sampai zaman sekarang gitu. Paham nggak? Dari dulu dia menciptakan awal langit dan bumi. Habis itu dia ciptakan matahari dan bumi supaya ada siang dan malam. Nah, di dalam bumi itu dia menciptakan laut gitu. Agar apa? Agar bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, ngangkut-ngangkut barang gitu. Sampai sekarang ini maksudnya yang diceritakan Allah. Bukan berarti waktu penciptaan langit dan bumi langsung ada kapal juga diciptain. Ngaco. Iya, tapi ini Pak Ustadz kalimatnya kan ini kan sesungguhnya Makanya, Pak, pada penciptaan langit dan bumi. Baca baik-baik ini Pak Ustadz. Nggak mungkin salah terjemahan. Coba ini, kan? baca baik-baik. Buminya Oke, itu kita ada baca- koma kan? Kita baca pelan-pelan Pak Ustadz ya. Kita baca pelan-pelan Ya. ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Koma, Bapak koma dulu. Oke. Ya, stop. Kapal- Dah, tuh satu ya, satu Iya kan? step dikerjakan. Oke. Iya, oke. Kapal. Berapa zaman lagi terus? Ya, kapal yang berlayar di laut dengan muatan. Ini kan ada muatan kan? Nah, yang bermanfaat bagi manusia. Ya betul. Lihat apa aja yang kapal sekarang. diturunkan? Bentar dulu Pak Ustadz. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Kan? Betul. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Oke, sampai itu dulu. Di sini sudah jelas Pak Ustadz bahwa barengan ini, ya, barengan ini. Oh, ketika nggak Tuhan ada menciptakan dikatakan langit dan barengan bumi, itu, Pak. Bapak, Apa tuh? gini, nggak ada dikatakan barengan. Makanya lihat bahasa Arabnya. Ya, nggak ada dikatakan barengan berarti bahasa salah Arabnya. terjemahan ini Pak Ustadz. Jadi Salah di sini terjemahan nggak ada berbarengan dikatakan dalam bahasa Arabnya, tapi step by step gitu.
sampai salah zaman terjemahan ini. sekarang. Bukan Berarti salah, salah itu terjemahan. betul, itu terjemahnya. Muter-muter Pak Ustadz, gimana sih? Loh, kagak muter, Anda yang kagak salah terjemahan katanya enggak. Gini, bukan muter, Bapak yang kagak paham. Bukan muter. Teksnya ini menceritakan step by step, bukan sekaligus, bukan. Step by step, makanya di terjemahannya dikasih tanda koma kan. Nih ya, sesungguhnya ya pada penciptaan langit dan bumi, udah tok. Itu penciptaan pertama. Belum ada kapal lagi, belum. Oke? Apalagi yang dikerjakan kapal. Allah, berapa zaman lagi? Silih bergantinya malam dan siang, diciptakannya matahari. Apakah manusia sudah ada di sini Pak Ustadz? Di sini tidak berbicara tentang ayat manusia, Pak. Kita baca aja ayatnya ya. Allah menjelaskan ya, dia dari menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan siang dan malam terus menerus, lalu sampai zaman sekarang ya, dia ciptakan bumi itu ada lautnya supaya kapal dapat berlayar mengangkut bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia di zaman sekarang. Gitu. Makanya nih pahami nih, nggak ada di sini disebut sekaligus. Tapi Allah ini udah jelas urutannya jadi, ini, Pak Ustadz. jadi Allah Udah jelas bercerita urutannya ini, di Pak sini. Ustadz. Pak Pendeta, jelas jadi urutannya Allah ini, kan? bercerita di sini ya, zaman ke zaman, bukan sekaligus. Berapa kali perubahan zaman ini, makanya nih ya dikasih waw atop dia. Aduh. Oke, berarti kesimpulannya Pak Ustadz, terjemahan ini sudah benar, iya kan? Benar, tapi pemahaman Anda yang salah, bahwa berarti Anda mengatakan itu sekaligus. Salah. Urutannya ini pun udah benar kan? Urutannya udah benar. Udah benar. Mm-mm. Tetapi tidak benar bahwa ada kapal di situ, tetapi kemudian nanti baru ada kapalnya gitu. Kapal di zaman sekarang ada, Pak. Bukan Pak, bukan zaman sekarang yang kita bahas Pak Ustadz, tapi di masa penciptaan nah ini. itulah Anda kagak pahamnya. Di teks Arab itu dia ada menceritakan zaman yang akan datang, kayak gitu. Disitulah Anda kagak pahamnya. Jadi teks Al-Quran itu Pak ya, dia itu ada menceritakan kejadian yang akan datang. Makanya nih ya, dia pakai apa? Pakai fi'il mudhari' nih. Yanfa'un nas. Ini fi'il mudhari', kejadian yang akan datang, kapal ini yang dimaksud Allah ya, yang di zaman sekarang. Nih. Yanfa'un nas. Manfaat untuk manusia. Jadi yang diceritakan Allah kapal berlayar sekarang, bukan waktu penciptaan di awal, nggak nyambung. Udah jelas-jelas di situ Pak Ustadz, udah berurutan di situ tadi kan. Jadi bagaimana diceritakan sekarang, sedangkan yang tertulis secara jelas di situ bahwa pada masa penciptaan. Kan begitu Pak Ustadz. Kan pertama dia ciptain Bukan langit dan kapal yang bumi. sekarang yang dibahas di situ, kapal yang diciptakan pada masa penciptaan. Kan begitu Pak Ustadz. Bukan kayak gitu. Anda menganggapnya sekaligus. Padahal ayatnya mengatakan dari zaman ke zaman itu. Iya, itu ayat Bapak ya Pak Pendeta mengatakan dari zaman ke zaman, bukan sekaligus. Oke, baiklah Pak Ustadz. Tapi oke lah. Saya izin dulu ke kamar mandi dulu ya. Izin dulu ya, sebentar ya. Silakan. Iya, ya teman-teman, itu udah pertanyaan, udah apa dalam otak saya masalahnya. Udah sering saya jawab masalahnya pertanyaan-pertanyaan beliau ini. Makanya saya tahu. Ya habis ini kita yang bertanya. Sabar. Kalau
Kalau sama RK nih langsung di framing. Oh, terkencing-kencing kata RK. Iya teman-teman ya, terkencing-kencing kata RK. Mau saya bilang juga nih, pendetamu terkencing-kencing hadapi saya. Gak bagus ya, gak bagus kayak gitu. Hal murah manusiawi ya, orang ke kamar kecil. Saya mau nanyain Lukas habis ini, Lukas 2 nomor 11. Yang masih kagak ketemu saya jawabannya. Hai yang 700 orang di YouTube. Hai yang 30.000 di TikTok. Oke, sekarang boleh giliran saya bertanya ya Pak ya? Boleh? Lanjut Ustaz. Lanjut. Coba Anda buka Lukas 2 nomor 11. Oke, ntar ya, saya buka data dulu ya. Lukas 2 nomor 11 ayat 11. Ya, ini Pak Ustadz. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baik, yang lahir di situ Tuhan betul Pak? Iya Pak ya. Baik, coba lihat ayat 22-nya lagi. Ya oke, ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, silakan. Baik, pertanyaan saya Pak, tadi ada Tuhan yang lahir, ada Tuhan yang menunggu. Ada berapa Tuhan di situ? Apakah Tuhan diserahkan kepada Tuhan yang lain? Oke, saya jelaskan Pak ya. Kita kembali ke ayat 11 tadi ya. Oke ya. Nah. Ada berapa Tuhannya? Sabar Pak. Ya. Tuhan yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Oke. Itu yang dimaksud di sini. Oke. Nah, jadi kemanusiaan Yesus ini karena dia lahir di tengah-tengah orang Yahudi, ya, dan dia harus mematuhi, menuruti semua, mentaati semua hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa pada saat itu. Oleh karena itulah kemanusiaan Yesus ini yang disebut sebagai Tuhan di sini, itulah yang dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah atau ke sinagog pada saat itu. Pak, itu jadi, referensinya dari mana Pak? Anda mengatakan bahwa di situ adalah kemanusiaannya, itu dari mana itu? Ya kan udah dijelaskan Pak bahwa Yesus itu punya dua natur kemanusiaan dan natur ilahinya. Nggak ada dasarnya gitu menentukan seperti itu. Ada Pak ini. Yohanes 1 ayat 14. Ini ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik, lanjut dulu ke ayat yang tadi. Ke ayat yang Lukas Lukas 2 ayat 22 ya.
Oke, kita kembali ke situ. Lukas 2 nomor 11 tadi, 11 belum 22. Oh iya, oke. Nah, silakan Pak Ustaz ini. Iya, di situ Tuhan kan yang lahir, bukan manusia, bukan. Lalu kenapa Anda mau mengubahnya kemanusiaannya gitu? Yang lahir itu Tuhan di situ. Iya Pak Ustadz ya. Ini tadi ya, Yesus itu kan ketika Bunda Maria mengandung, dia mengandung dari Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Itu adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi Yesus ini dari Roh Allah. Oke. Jadi ketika Roh Allah ini dikandung oleh Bunda Maria dan menjadi manusia, mengenakan tubuh kemanusiaan, itu yang disebut sebagai Yesus, namanya adalah Yesus. Oke? Dan kemanusiaan Yesus inilah yang dibawa ke sinagog tadi. Kemanusiaannya itu ketuhanannya kemana? Gimana? Ketuhanannya kemana? Ya kalau kemanusiaannya, ketuhanannya tetap melekat di dalam dirinya karena roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah Roh Allah. Makanya kalau kita baca Pak Ustadz, sabar dulu Pak Ustadz. Makanya kalau kita baca di Kolose 1, ya Kolose 1 ayat yang ke-19, di sini menjelaskan bahwa ini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Oke? Oke, kita kembali tadi Pak Ustadz. Kembali ke dua-duanya. Iya. Oke, silakan. Nah, di dua-dua itu Tuhan mana lagi itu? Iya. Dijelaskan kan ada Allah Bapa di surga. Ya kan? Allah Bapa di surga ini itu adalah pribadi yang pertama dalam Allah Tritunggal. Nah, Allah Bapa itulah yang bertakhta di surga, dan Allah Bapa inilah yang berbicara, yang berfirman ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan di Matius 3 ayat yang ke-16 ini. Pak Pendeta, yang dibawa tadi. Sabar dulu Pak ini. Ya, sesudah Yesus dibaptis segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kepada Allah Bapa ini, ya, kepada Allah Bapa, disitulah Yesus itu dibawa. Oke, silakan kepada Allah Bapa. Ya. Menentukan Allah Bapa itu kayak gimana gitu? Di nomor 22 itu, Lukas 22. Padahal kosakata yang digunakan adalah sama. Yang di 11 dengan yang 22, kosakata yang digunakan sama. Kok beda orangnya? Terus ada berapa Tuhan di situ? Udah saya jelaskan, ada Tuhan Pak bayi, Ustadz. ada Tuhan bayi Pak Pendeta yang dibopong, yang dibawa, lalu diserahkan kepada Tuhan pula gitu. Ada Allah Bapa, iya ada dua di situ Pak Ustadz. Kenapa? Tuhan terima Tuhan kalau kayak gitu jadinya. Ada Allah Bapa di situ. Memang itu tertulis, kenapa? Jadi ada dua Tuhan gitu. Iya. Dua Tuhan, oh baik, dua. Allah Bapa ini, Allah Bapa itulah yang tidak pernah terlihat, ya kan? Makanya kalau kita cek Pak Ustadz, ya siapa Allah Bapa itu? Oke, kita. Ya udah Pak, kalau Tuhan Anda dua, saya nggak bahas lagi dah. Lalu gimana sih? Ya kalau Tuhan Anda dua, ngapain saya bahas? Iya, kok ini kita baca ini Pak Ustadz, biar lebih jelas, oke ya? Ini, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, ya, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Apa masalah di situ? Iya, ada Tuhan bayi, ada Tuhan yang menunggu di situ. Dua Tuhan kata Anda. Iya dah, yuk. Iya, udah iya Pak. Okay. Udah teman-teman, saya nggak mempermasalahkan lagi kalau kayak gitu ya.
Giliran saya bertanya Pak Ustaz ya. Silakan ya. Oke, Pak Ustaz. Ya udah ya. Kalau Pak Pendeta mengakui Tuhannya dua, ya udahlah. Seru juga ya teman-teman tanya jawab ya. Aduh, habis ini saya ada pertanyaan lain. Di sini Al-Baqarah Pak Ustadz, Al-Baqarah 259. Kenapa pula di situ? Bentar ya. Al-Baqarah 259. Ini saya baca Pak Ustadz ya. Ini atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya, orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak. Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, siapa nama orang yang dimatikan selama 100 tahun ini Pak Ustadz? Nih, siapa itu? Jawabannya ya, ini saya baca ya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan ya, nih, dari Isam Ibnu Daud dan Adam Ibnu Iyas dari Israel, dari Abi Ishak dari Najiyah Ibnu Ka'ab, ya, dari Ali Ibnu Abu Thalib yang mengatakan bahwa orang yang disebut ayat ini adalah Uzair. Oke. Oh, berarti Uzair ya. Orang apa itu Pak Ustadz? Nah, di sini nggak ada penjelasan yang lebih. Oh, berarti nggak dijelaskan di situ ya? Ya, Uzair. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ya, gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah kali, Pak. Ya, apa Pak Ustadz? Iya, kan nggak tahu ya, wajar gitu bertanya. Boleh saya bertanya ya, gantian kita ya nanya. Kalau udah terjawab kan gitu, kita terima jawabannya. Silakan. Gitu. Pak, saya mau bertanya tentang permasalahan ini nih. Ya, aduh, sabar. Sabar nih. Matius 27 nomor 52 sampai 53, Pak. Matius 27. Bentar ya. Ayat 52 sampai 53. Oke. Saya bacakan aja di sini ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, lalu apa pertanyaan Pak Ustadz? Meninggal bangkit, baik. Ayat selanjutnya Bapak.
Dua, masalahnya konteksnya nanti terputus tuh. Ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Baik. Pertanyaan saya, mana sejarahnya? Siapa yang mencatatkan? Mana bekas kuburnya? Terus siapa saja yang bangkit? Ya, oke Pak Ustadz. Ya. Jadi di dalam Alkitab kami khususnya Injil, ya, hal-hal yang terpenting yang dituliskan secara terperinci di sana. Oke ya. Jadi apa hal penting itu? Bagaimana riwayat penangkapan, penyaliban sampai kematian Tuhan Yesus dan juga sampai penguburan dan kebangkitannya. Dan bagaimana ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari 40 malam. Setelah itu baru dia naik. Jadi kalau orang-orang yang bangkit ini ketika Yesus mati di atas kayu salib dan ketika dia bangkit dari antara orang mati juga, itu tidak dicatat siapakah nama-nama mereka. Itu jawaban saya Pak Ustadz. Berarti sejarah itu nggak bisa dibuktikan itu. Kalau soal tidak bisa dibuktikan, tetapi begini Pak Ustadz ya, di zaman siapa, ya kan, di kerajaan siapa itu tertulis itu Pak Ustadz, ya kan? Itu kan itu kan zaman, saat Yesus mati itu. Ya ketika ya pemimpin saat itu yaitu ya gubernur di Yudea, ya kan, yang bernama Pilatus, dan yang tinggal di Yerusalem itu adalah Herodes. Oke ya. Dan imam kepala pada saat itu adalah Kayafas. Tetapi kalau nama-nama orang ini, nama-nama orang yang bangun dari kuburan itu tidak disebut siapa nama-nama mereka. Itu jawaban dari saya Pak Ustaz. Nggak bisa sejarah bekas kuburannya mana, peninggalannya mana, kan gitu. Seharusnya itu kejadian yang gempar Pak. Kenapa? Karena mayat-mayat tersebut dia jalan-jalan ke kota gitu untuk menampakkan dirinya ke tengah orang banyak. Seharusnya itu gempar, mayat hidup seluruh dunia pasti gempar gitu Pak. Ya pokoknya itu nggak dicatat Pak Ustadz. Karena begini, kalau kita baca di Yohanes pasal 21, ya kan, di situ dijelaskan bahwa semua mujizat-mujizat yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, tidak semua dicatat. Ya, kalau itu dicatat, itu adalah dunia ini pun tidak sanggup memuatnya. Mau saya tunjukin datanya? Hal yang sangat spektakuler itu Pak. Itu. Jadi iya. Oke. Seharusnya banyak sejarawan yang meriwayatkan gitu. Jadi biar imbang nanti saya juga nanti mempertanyakan hal yang sama Pak Ustadz ya. Boleh. Oke, di kitab Pak Ustadz ya. Oke. Gimana? Udah bisa saya bertanya? Oke, boleh. Oke. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, kita kan nggak memaksakan jawaban juga kan gitu. Iya, bentar ya. Jangan-jangan ini udah, oh ini. Hadis Bukhari Pak Ustadz 2983. Kenapa dengan itu? Oh enggak, biar imbang kita Pak Ustadz, biar imbang kita. Nanti saya tanyakan itu nanti. Pertanyaan nanti apa? Selanjutnya nanti itu. Nanti. Bukan itu Pak Ustadz. Sabar dulu. Saya cari dulu Pak Ustadz ya. Bentar dulu ya. Ada itu datanya. Sabar Pak Ustadz, saya cari dulu datanya Pak Ustadz. Santai Pak Pendeta, aman-amannya. Saya lupa di mana itu di. Kalau bisa bantu saya Pak Ustadz, ada itu ada orang-orang yang melanggar hukum Sabat dan orang-orang itu nanti mereka dikutuk menjadi kera Pak Ustadz. Di mana itu Pak? Kunu qiradatan khasi'in. Itu kan gitu. Iya. Di hadis Bukhari 2983 Pak Ustadz.
Oke, Bukan hadis itu. Hah? Hadis Bukhari? Ya, bukan hadis. Dia apa? Di Al-Qur'an, di Al-Qur'an itu Pak Ustaz. Mana itu ya? Iya. Bentar ya. Mana itu ya? Udah saya catat tapi mana sih? Bentar dulu ya. Bisa Pak Ustaz bantu saya? Itu ada itu Pak. Pokoknya di Al-Qur'an itu. Ya iya, di Al-Qur'an. Ada. Tahu saya. Ini. Bentar dulu saya cari dulu Pak Ustaz ya. Sabar dulu Pak Ustaz ya. Udah Al-Baqarah 65 itu. Oh, Oke, saya cek dulu ya. Benar atau enggak? Al-Baqarah 65. Baik banget Pak Ustaz ini. Iya. Ini pas itu Pak Ustadz ini. Inilah Ustadz yang saya suka. Artinya kalau lama saya temukan dibantu, ya kan? Jarang kalau Pak Ustadz seperti ini. Oke, saya baca Pak Ustadz ya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Oke, pertanyaan saya Pak Ustadz, siapa nama orang yang dikutuk jadi kera ini? Baik, nih ya saya jawab ya. Kalau saya punya penjelasan Al-Quran saya itu Pak ya. Nih ya. Yang dikutuk ya, aduh. Nah, yang dikutuk itu ya. Bentar. Nah, mana nih? Ayat ini jelas sekali menyebutkan bahwa yang dikutuk menjadi kera bukan semua Bani Israel, melainkan sebagian di antara mereka saja. Namun umumnya Bani Israel memang tidak tahu ya tentang ini, sehingga ayat ini meminta kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan kisah kutukan jadi kera kepada Bani Israel, kan kayak gitu. Nah, terus bahkan berikutnya ya, di ayat berikutnya ada keterangan lebih jelas lagi bahwa tidak semua penduduknya desa itu ikut jadi kera, sebab ada sebagian dari mereka yang masih tetap taat, tidak melanggar larangan hari Sabtu atau Sabat. Kayak gitu, tidak disebutkan nama. Oh, berarti enggak disebutkan namanya kan? Enggak. Oke, berarti imbang kita Pak Ustadz ya, ketika Anda menanyakan tadi ya, di Matius 27 ya, ayat 50 berapa itu ya. Oke Pak Ustadz ya, nggak ada namanya kan? Nggak ada namanya kan? Nggak, di sini nggak disebutkan nama. Itu jujur Pak Ustadz, bagus itu kalau jujur Pak Ustadz. Iya kan? Jujur itu. Nah, tapi makanya kan tadi saya ingatkan sama Pak Ustadz, bagaimana nanti kalau saya tanya hal yang sama? Kan begitu Pak Ustadz ya. Pak Pendeta, gini, kalau itu kan ada tuh di kitab-kitab kami sejarahnya. Nah, kalaunya yang bangkit tadi di mana itu? Itu pula. Oke. Berarti kita apa di situ ya? Kita udah imbang di situ Pak Ustadz ya. Berarti nggak ada namanya di situ ya, dijelaskan ya. Gini, peninggalannya ada nggak? Iya, namanya yang kutanya Pak Ustadz. Sebutkan namanya siapa? Yang saya tanyakan kan? Gini. Nah, itu. Kalaunya kita tidak mengetahui nama, jejak dari sejarahnya ada nggak? Gimana? Jejak dari sejarahnya. Maksudnya? Ibaratnya itu ada
ini kuburnya, peninggalan kuburnya. Ya, itu yang saya katakan. Kalau orang yang di zaman siapa itu kan sudah jelas, ya kan? Zaman Tuhan Yesus itu kapan? Ya kan? Di awal Masehi, kan begitu kan? Udah jelas itu Pak Ustadz. Jadi Maksud saya ada peninggalannya nggak, kuburnya di mana gitu, kuburan yang mana? Kalau itu nggak dijelaskan. Ada sejarawan yang mencatatkan kah? Itu nggak dijelaskan. Kalau kami kan di Al-Quran tadi kera-kera tersebut dia meninggal gitu. Gitu. Di situ karena di situ bukan mengacu sebuah nama, kunu qiradatan khasi'in. Semua orang bisa melanggar hari Sabat. Jadi nggak perlu bukan yang dimaksud itu adalah sebuah nama namanya gitu. Itu Pak Ustadz, karena kalau di kitab Musa, ya kan, di kitab Musa itu ketika Tuhan menghukum orang yang melanggar hari Sabat atau yang memberontak kepada Tuhan pada saat itu, mereka di situ ditulis secara jelas nama-nama mereka. Bukan hanya disebutkan saja Pak Ustaz, oh ada orang yang melanggar hari Sabat dan mereka itu dikutuk menjadi kera tanpa disebut nama. Nggak ada itu. Kalau di kitab Perjanjian Lama itu jelas di sana disebutkan namanya. Lah, kalau di sini kan kita tidak mencari sebuah nama, masalahnya ayatnya. Iya, tapi itu penting kan Pak Ustadz, nama itu kan. Namanya yang jadi kera gitu. Nah, iya. Banyak kali gitu. Iya, iya, gitu. nama orang yang dikutuk jadi kera itu kan. Oh, nama orang yang dikutuk jadi kera harus di-list juga gitu ya. Muter-muter. Harus di-list juga gitu. Iya, oke. Oke, sekarang giliran saya nanya, boleh? Silakan Pak Ustaz, silakan. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya. Sebentar ya Pak ya. Sabar. Pak, pertanyaan saya, kalaunya saya itu kan selalu berdiskusi dengan kawan-kawan Kristen banyak nih, udah ya. Iya. Katanya yang namanya Yesus itu telah dinubuatkan darahnya sebagai penebus dosa. Oke? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, di manakah nubuatan menebus dosa memakai darah manusia? Karena setahu saya ya, di Perjanjian Lama, di kitab Yahudi, mereka menebus dosa pakai darah hewan, kulit hewan, terus juga kotoran hewan, kan kayak gitu, atau bara. Nah, nubuatan mana, nabi mana yang mengajarkan menebus dosa pakai darah manusia? Oke, udah Pak Ustadz. Silakan. Kita jawab ya. Saya pakai data Pak Ustadz ya. Oke. Itu gampang itu Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz diskusi sama saya, aman itu Pak Ustadz. Oke ya. Saya putar dulu kameranya. Seru ya, tanya jawab keren. Silakan Pak Ustadz, kalau ada pun di aplikasi di sana Pak Ustadz, bukakan, siapa tahu nanti saya di sini menipu. Saya juga punya. Oke. Ini Pak Ustadz, kalau kita baca judul perikopnya ini, Yesaya 53, ya, ini nubuatan kepada Sang Mesias atau siksaan kepada Sang Mesias itu. Oke ya. Ya, jadi di mana di yakin. sini dinubuatkan? Saya tahu itu. Ini, bentar. Iya, oke, bentar saya baca ya. Oke. Ini. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya
ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ini terjadi ketika Yesus di atas kayu salib. Dia disalibkan bersama dua orang pemberontak, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanannya. Dan nyawanya di sini, menyerahkan nyawanya di sini, ya, sesuai kata Tuhan Yesus, ya, di Matius, ya, Matius pasal 10 ayat yang ke-14. Nanti kita melihat nanti apa nyawa ini, Pak Ustadz, ya, di dalam Alkitab, ya. Nanti kita di situ. Saya tunjukkan nanti datanya. Kita melihat dulu apa kata Tuhan Yesus mengenai ini, ya. Matius pasal 10. Oke, Matius pasal 10 ayat yang ke-14. Ini. Syukran jazakallah. Ini, ya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah. Bentar dulu, salah ini. Bentar dulu. Syukran jazakumullah ya teman-teman. Sabar Pak Ustaz, ya. Kenapa Pak Pendeta? Enggak salah, ini salah ini. Bukan di sini. Salah. Iya. Yohanes 10 Pak Ustaz. Salah. Salah ya. Ini. Ini. Ya, Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke, sesuai tadi Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Di mana lagi perkataan Yesus di sini? Kita selesaikan, nanti kita lihat di Perjanjian Lama, ya. Perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pertanyaan Pak Ustadz tadi, di mana di Perjanjian Lama dinubuatkan bahwa darah anak manusia untuk penghapus dosa. Oke, ya. Jadi nyawa di sini, nyawa tadi Pak Ustadz, nyawa yang disebutkan di Yesaya pasal 53 ayat 12, apa nyawa? Kita baca apa nyawa di sana. Di Imamat pasal 17 ayat yang ke 14. Imamat 17 ayat yang ke 13 dan 14. Ini ya. Ya. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya. Pak Pendeta. Sabar, Pak Pendeta. Bentar. Coba buka judul perikopnya, apa itu? Apa? Tarik ke Sabar dulu atas. Pak Ustaz. Coba buka judul perikopnya nanti dulu. ditanggapi, biar saya jelaskan dulu apa itu nyawa. Yang sedang saya jelaskan apa itu nyawa tadi yang ada di Yesaya pasal 53 ayat 12. Oke, ya. Di sini dijelaskan atau langsung aja lah. Oke. Gak usah kita bahas itu. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Ya, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Oke, jadi nyawa tadi yang ada di Yesaya pasal 53 ayat 12 disebut sebagai sama dengan darah juga Pak Ustadz di sini. Udah. Oke Pak Ustadz. Boleh saya Jelas, nanggapin? Ya? Itu. Silakan Pak. Pak, saya minta Anda scroll, coba buka kameranya, scroll yang tadi yang Anda tunjukkan. Di mana itu Pak Ustadz? Coba yang Anda tunjukkan tadi. Ya di mana? Scroll ke atas. Ini. Ya, judulnya perikopnya. Ya tadi. Ini Pak. Apa itu Pak? Anda bacain
Tentang apa? Larangan tentang makan darah. Kenapa saya mengutip di sini, Pak Ustadz? Bukan Kan tadi makan darah yang saya cari, Pak. Lalu gimana? Penebusan dosa pakai darah. Saya udah tahu Iya, itu Pak ayat. Ustadz. Artinya Anda mencocok logikan, memaksakan ke larangan makan darah. Nggak nyambung. Saya kutip ini, Pak Ustadz. Saya kutip ini karena disebutkan nyawa tadi, Pak Ustadz, di Yesaya pasal 53. Jadi apa nyawa di sana, yaitu sama dengan darah. Makanya tadi saya kutip juga Matius 26 ayat 28 itu, Pak Ustadz. Oke. Saya tadi meminta Anda menebus mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia, bukan masalah makan larangan makan darah, bukan. Iya, itu tadi kan di Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ke-12 itu, Pak Ustadz. Ini kan? Nah, kalau Anda yakin Yesaya 53 itu untuk Yesus ya, Pak Pendeta ya, kata Anda itu untuk Yesus nubuatannya, coba dibaca ayat 10-nya. Oke, ayat 10 kita baca. Ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apa masalahnya itu, Pak Ustadz? Kalau itu untuk Yesus, saya tolong minta tunjukkan anak-anak Yesus mana. Anak yang dimaksud di sini bukan anak biologis, Pak Ustadz, tetapi anak-anak rohani. Oke, kita baca, ada di Wahyu itu. Oke, ada di Wahyu. Mau saya bacakan? Saya bacakan. Ini. Coba Anda lihat, saya juga buka ayat yang Anda buka itu ya. Sabar. Nih ya. Yesaya 53:10 ya. Ini Pak. Silakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Oke? Kalau ini untuk Yesus ya, Anda paksa, umurnya akan lanjut, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jika ini untuk Yesus, mana anak-anak Yesus? Kata Anda ini bukan anak biologis. Itu bukan anak biologis, Pak Ustadz. Belum. Anak-anak Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Ya. Kalau Anda mengatakan ini adalah anak-anak rohani, bukan anak biologis, coba lihat nih, Pak. Ya. Ini keturunannya ya. Kosakatanya ya. Pak, di sini ya Pak ya, yang dimaksud adalah anak biologis di Yesaya 53 itu sperma, benih. Gitu. Jadi mana benihnya Yesus, mana anaknya Yesus? Aduh. Sekali Benih, lagi Pak Ustadz, benih biologis, Yesus tidak Pak. pernah punya anak. Zera. Ya. Zera ini zera bahasanya. Kalau Anda paksakan Yesaya 53 itu, berarti Yesus punya anak. Nggak ada itu, Pak Ustadz. Nggak ada itu. Lah, ya, ini kita Anda sendiri, Pak. Saya bacakan ya. Ini di Wahyu pasal 21 ayat 7. Oke. Nah. Nggak apa-apa. Lanjut aja, Pak Ustadz. Nanti saya tanggapi. Ya iya. Makanya kalau Anda memakai Yesaya 53 nomor 10 untuk nubuatan Yesus, maka Anda harus menunjukkan sama saya keturunan Yesus yang biologis. Karena di sini biologis itu, Pak Ustadz. Ini Pak, masalahnya bahasa Ibraninya biologis, sperma. Gitu. Makanya masalahnya bahasa aslinya keturunannya ya teman-teman, zera itu artinya sperma, biologis, bukan anak-anak rohani, bukan. Benih nih, benih ya, benih. Oke?
Oke, ini ya. Saya jawab ya Pak Ustadz ya. Ah, Ini penjelasannya itu ya ada di Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Oke, ini jelas Pak Ustadz ya. Jadi ketika Anda mengatakan tadi bahwa itu adalah anak rohani, ya itu anak biologis, itu nggak ada Pak, itu. Pak, itu Wahyu berapa, Oke, ya. Pak? Saya buka dulu. Wahyu berapa? Wahyu pasal 21 ayat 7. Wahyu 21 nomor 20 nomor 7. Ayat 7. nomor 7 ya? Iya. Nomor 7, bukan 27. Ayat 7. 7. Baik. Ini anakku ini kah? Yang Anda maksud? Iya. Sama nggak bahasanya? Bentar ya. Anakku. Nih, anak. Beda Pak, huyos. Yang Anda tunjukkan itu beda konteksnya, beda. Yang saya 53 yang saya tunjukkan kepada Anda tadi, ya itu adalah sperma gitu. Bukan huyos. Itu loh, Pak. Itu menurut Yesaya. Pak Ustadz kan? Ya, tetapi bagi kami itu bukan anak biologis, ya. Loh. Tetapi itu adalah anak rohani. Loh, kok bisa Pak menyalahi aturan tata bahasa? Kenapa? Oke, Kok udah ya. kalau seperti itu Anda mau bilang Kristen apa ya? Merusak tata bahasa artinya kalau kayak gitu. Enggak. Nih Zera. Artinya apa? Benih, sperma. Yesaya 53 itu kalaunya Anda paksakan untuk Yesus, maka harus ada benihnya Yesus. Makanya saya minta tunjukkan kepada Anda, nubuatan Yesus itu menebus dosa di tiang salib, kata Anda di Yesaya 53. Anda paksakan Yesaya 53 itu. Tetapi korban penebus salah itu dalam Yesaya 53 dia akan melihat benihnya, begini Pak Ustadz. gitu. Begini, Sedangkan Pak Ustadz. Yesus enggak ada, Yesus Begini, enggak Pak ada Ustadz. gitu. Begini Pak Ustadz, siapa di dalam ayat Alkitab ya selain Yesus yang pernah disiksa persis seperti yang tertulis di Yesaya pasal 53 itu? Mulai dari ayat 3 sampai dengan 12 tadi. Siapa? Adakah yang lain? Tidak disebutkan nama di situ. Itu dia. Makanya itu jelas-jelas bahwa itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Kalau merujuk ke Yesus, dia harus lihat benihnya, Iya. lihat Jadi, keturunannya. ya, udah saya jelaskan tadi. Itu bukan anak biologis. Terserah kalau Pak Ustadz terima, oke. Kalau enggak masalah. Waduh. Ya jelas Oke, Pak, saya sekarang- nggak akan terima jawab. Pak Ustadz. Gimana? Ya boleh bentar. Tanggapan akhir saya jelas nggak akan terima penjelasan Anda karena apa? Menyalahi kaidah bahasa masalahnya. Nggak apa-apa. Ya udah ya, nggak apa-apa. Ya udah kalau Saya gitu. bertanya ya, Pak Ustadz ya. Oke. Yang 32.000 orang di TokTok masih semangat emang. Yang di YouTube 714. Assalamualaikum semuanya. Antusias banget ya masyarakat Indonesia menonton live streaming saya. Sampai 32.000 penontonnya. Ini Pak Ustadz. Hadis Bukhari 2983 ini sahih Pak ya? Ya tahu, saya hadisnya tahu. Saya bacakan Pak ya.
Ya. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggoy dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Pertanyaannya Pak Ustadz, benarkah ini Pak Ustadz bahwa walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tetap masuk surga? Silakan Pak Ustadz. Baik Pak Pendeta, di situ bukan membolehkan gitu ya hadisnya. Bukan membolehkan mencuri, bukan juga membolehkan berzina. Tetapi itu hadis adalah hadis perbandingan dosa. Ya. Karena dosa syirik kepada Allah itu lebih besar daripada dosa mencuri. Dosa syirik kepada Allah lebih besar daripada berzina. Gitu. Jadi maksudnya ya Pak ya, daripada Anda menyembah selain Allah, entah menyembah tiang listrik, menyembah manusia, lebih ringan hukumannya kalau Anda mencuri daripada. Berarti salah terjemahan ini Pak Ustadz. Bukan salah. Jadi maksudnya itu lebih ringan hukuman Allah kalau Anda mencuri daripada menyekutukannya. Karena kalau menyekutukan Allah, Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan gitu. Allah mengampuni semua dosa, tetapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kalaunya ya ditanding dosanya syirik kepada Allah, ya menuhankan selain Allah, ya menuhankan manusia, tiang listrik atau pohon pisang, kan nggak tahu juga ya, itu dosanya lebih besar dan kekal di neraka daripada mencuri. Itu maksudnya. Ini jelas-jelas Pak Ustadz. Ini kan Pak Ustadz, coba dibaca lagi nih Pak Ustadz ya. Siapa yang meninggoy dunia dari umatmu, iya kan? Iya betul. Dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Iya. Beliau, ya kan? Ini kan Nabi Muhammad yang bertanya kepada Jibril kan? Beliau bertanya, sekali dia berzina dan mencuri, ini jawaban dari Jibril, ya kan? Ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Baik, Pak. Kalau dia mencuri dan berzina, tetapi dia tetap beriman kepada Allah, dia berserah diri, dia Islam, ya Pak ya, dosa pencuriannya itu tetap akan dibalas Allah, dosa zinanya tetap akan dibalas Allah. Jelas tapi gimana? tidak kekal pembalasan Allah dalam neraka, enggak. Oh, berarti tetap dimasukkan ke neraka gitu. Ya, logikanya saja kayak gini Pak Pendeta. Di Indonesia orang mencuri dimasukin ke penjara 6 bulan. Setelah 6 bulan dikeluarkan kan gitu. Oh, beda Pak Ustaz. Neraka dengan penjara beda Pak Ustaz. Bentar dulu. Saya hanya menganalogikan gitu. Silakan, ya, silakan. orang di Indonesia ini mencuri, masuk penjara, 6 bulan kemudian dia bebas keluar dari penjara. Berbeda dengan orang yang dihukum mati, musyrik tadi, gitu, nggak keluar lagi dia dari penjara itu, gitu. Hukuman seumur hidup, gitu. Berarti makanya itu hadis. Makanya itu hadis maksudnya kayak gitu ya, bukannya lebih baik, bukan menganjurkan juga gitu ya. Artinya dosa syirik itu sangat besar daripada dosa mencuri dan berzina tersebut gitu.
Ya itu maksudnya hadisnya Pak Pendeta. Berarti walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu mencuri, tetap aja masuk surga ya. Itu kesimpulannya. Oh, dibalas dulu nggak bisa. Di mana ayat itu, Ustaz? Di mana ayat? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kejahatan dia akan dapat balasan juga dulu. Tapi balasannya kagak kekal sesuai hukuman yang dia perbuat gitu. Ya ayatnya di mana Pak Ustaz? Al-Zalzalah. Nih saya bukakan ya. Nih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jika dia mencuri, ada balasannya. Balasan Jika dia seperti berzina, apa tuh Pak Ustaz? Balasan seperti apa tuh Pak Ustaz? ya bagaimana Allah nanti menghukumnya, kan terserah Allah gitu. Yang jelas ada balasannya gitu. Dijelaskan itu Pak Ustaz ya? Enggak. Ketika dia mencuri ada balasannya, ketika dia berzina ada balasannya. Iya, maksudnya Tapi, balasan itu apa? Apa balasannya Pak Ustaz? Balasan setimpal yang dia lakukan gitu. Dihukum Allah, balasan setimpal yang dia lakukan. Tapi kalau dia kalau dia masih punya iman, kepada Allah ya, maka setelah dia menjalani hukumannya akan dimasukkan ke surga. Begitu maksud hadisnya. Di mana itu Pak? Ya itu hadis yang Anda bawa tadi. Tapi nggak ada di situ katanya. Bahkan di situ tadi sama sekali tidak akan masuk neraka tadi di situ Pak Ustaz. Kita baca lagi Pak Ustaz. Coba Anda buka. Ya? Oke, kita buka lagi ya. Karena ini Pak Ustaz udah nggak jujur di sini Pak Ustaz. Bukan nggak jujur, ini memang seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu Pak. Ya? Bukan nggak jujur, memang seperti itu penjelasannya. Nah, ini Pak Ustaz, kita baca baik-baik Pak Ustaz ya. Ya. Oke, karena Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa orang itu akan dihukum, dimasukkan ke, bahkan di sini dikatakan ya, ini ya, umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga, atau tidak pernah, ingat Pak Ustaz, tidak akan pernah masuk apa ini Pak Ustaz? Iya betul. Jadi Pak Ustaz bilang tadi bahwa mereka akan dimasukkan ke mana tadi Pak Ustaz? Pak, mana yang dibalas saya percaya gini. ini. Baik, Pak Pendeta, ya Pak saya Ustaz jelaskan. Ya, dia tidak akan masuk neraka. Waktu Allah menghukum dia di neraka, kalau dia sudah diangkat, dia tidak akan masuk neraka lagi. Gitu maksudnya. Nggak ada dijelaskan di sini Pak Ustaz. Itu ayatnya yang Anda bawa tadi. Ini nggak ada di sini. Bahkan di sini dijelaskan tidak akan pernah, iya kan? Ya, iya. Tidak. Kalau tidak Pak akan Pendeta, pernah. Gini yang maksudnya itu kayak gini ya Pak Pendeta. Dia sudah dihukum Allah di neraka ya atas dosa-dosanya, lalu diangkat dia dari neraka. Setelah diangkat itu ya dia tidak akan pernah masuk neraka lagi gitu. Nggak ada di sini Pak Ustaz. Nggak ada di sini tuh Pak Ustaz. Itu maksudnya. Pak Ustaz, coba lihat teksnya. Baca lagi, ya. baca lagi. Coba lihat teksnya Anda. Bisa nggak baca teksnya? Baca lagi. Iya, Jibril gitu berkata maksudnya. kepadaku, siapa yang meninggoy dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau betul. tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah Pak Ustaz ya masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Jibril menjawab, ya sekalipun dia berbuat dosa itu. Ini tadi jelas-jelas di sini tidak akan pernah masuk neraka, bukan seperti yang Pak Ustaz sampaikan. Udah, Pak Pendeta, udah. Silakan Pak Ustaz. Saya tanggapi. Nah, saya biar jelas aja lagi ya. Saya tanggapi dengan cara analogi penjara tadi gitu ya. Jadi orang yang melakukan pencurian ya dihukum dia di penjara 6 bulan. Setelah dia keluar dari penjara, dia tidak akan pernah lagi masuk penjara itu.
Maksudnya seperti itu. Nggak ada di situ dijelaskan di situ Pak Ustaz. Nah, Nggak ada di situ. makanya Pak Pendeta baca Arabnya Nggak ada di situ, gitu. nggak ada. Ya, nggak ada di Itu situ. yang dimaksud oleh Ya. hadis itu, kayak gitu Maka, maksudnya Pak Pendeta. Jelas-jelas di situ, jelas-jelas di situ dikatakan dia tidak pernah akan masuk ke neraka. Nggak akan masuk lagi tidak akan kalau dia, pernah. kalau seseorang Pak Pendeta diangkat dari neraka, nggak akan pernah lagi dia masuk neraka. Memang seperti itu. Iya. Ya, Udah, memang terserah Pak seperti Ustaz lah. itu. Terserah Pak Cuma Ustaz cuma lah, itulah. kayak gini Pak Pendeta Ya, ya. terserah Pak Ustaz lah. Kalaunya orang yang sudah diangkat dari neraka kan kayak gitu. Itu tidak akan pernah lagi dimasukkan ke dalam neraka, nggak bakalan balik lagi gitu. Iya. Udahlah terserah Pak Ustaz lah. Jadi itu hadis Pokoknya- adalah pokoknya jadi itu tadi, gini Pak Pendeta, ya, saya menyarankan data, ya. kepada Anda gini ya. Saya ya. menyarankan kepada Anda, ayo sembahlah Allah. Enggak. Ya, karena menyekutukan Allah itu dosa yang sangat besar lebih daripada zina. Menyembah manusia itu lebih besar dosanya daripada berzina dan mencuri, Iya. gitu. Masalahnya Tuhan saya itu Pak Ustadz menjamin keselamatan. Dia adalah penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, bahkan pemegang ya kunci maut dan kerajaan maut. Itulah Tuhan saya. Makanya saya yakin kalau saya percaya sama dia, dia pasti akan memasukkan saya ke surga itu. Mau datanya? Ada datanya Pak Ustadz. Makanya hadis itu maksudnya kayak gitu, Pak ya. Kalaunya kita ya mau besar-besarkan, mau banding-bandingkan dosa zina dengan mencuri ya, dosa di zina dengan mencuri itu lebih besar dosa syirik kepada Allah gitu. Apapun penjelasan Pak Ustadz, nggak ada dijelaskan di situ tadi, nggak ada. Ya, itu, iya, Maka makanya bertanya di situ kepada orang yang tertulis paham secara, maksudnya. Ya, secara eksplisit ya, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di situ tidak pernah akan masuk ke neraka Pak Ustadz. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, itu ayatnya tadi secara jelas, itu terang benerang Pak Ustadz. Udah dijelaskan, masa Anda nggak paham juga? Iya, nggak apa-apa. Ya udah terserah Pak Ustadz. Kan gitu ya, udah dijawab juga kan tadi. Boleh saya tanya lagi nih ya Pak Pendeta? Oke, tapi ini kita akhiri setelah ini ya. Ya baik, nanti di lain waktu kali kalau seperti itu ya. Pertanyaan terakhir saya, Pak Pendeta, Anda tahu nggak Paulus itu seorang dosen? Paulus siapa ini? Paulus. Kalau Paulus itu adalah orang Farisi, bukan dosen. Bukan dosen, ya. Tapi memang dia pengajar ya. Dalam keyahudiannya dia sebagai orang Pak Farisi. Pendeta, saya tampilkan ayatnya dia dulu. pengajar di sana. Pertanyaannya. Oke. Ya, silakan Ya. Pak Ustadz. Nih ya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dan mereka dan setiap harinya berbicara di ruang kuliah Tiranus. Saya mau minta carikan Tiranus ini sekolahnya di mana, universitasnya, ruang kuliahnya di mana. Kok di sini Paulus jadi dosen gitu loh, Pak? Ya kan Paulus itu kan seorang pengajar kan? Ya dia kan pengajar, dia itu adalah guru juga kan? Mana ininya peninggalan sekolahnya mana? Ya. Kok sudah ada ya di zaman Paulus? Itu ada itu karena mereka rasul-rasul ini ya, Tuhan Yesus langsung yang mewahyukan kepada mereka apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan. Jadi mereka itu tidak perlu ada seperti sekarang harus masuk ke STT, nggak ada itu. Itulah kelebihan rasul. Jadi ruang kuliah di sini ada universitas zaman Paulus, Pak. Nggak ada di situ. Jangan Anda. Loh, berarti ini salah gitu. Enggak. Ya. Alkitab Anda sendiri yang bilang ruang kuliah loh. Ruang kuliah loh, Pak. Semua rasul-rasul itu ya, apa yang diwahyukan, apa yang diilhamkan kepada mereka, itulah yang mereka tulis, itulah yang mereka ajarkan, itu yang benar. Oke? Waduh, iya. Udahlah, saya nggak ini juga Pak, nggak maksa juga. Cuma saya heran di zaman Paulus memang ada universitas gitu. Nggak ada itu, Pak Ustadz. Itu. Makanya berarti kayak gini aja dah Pak. Nanti tahun depan revisi lagi, bilang kayak gitu dah.
Iya, aneh juga. Ya, oke lah Pak Ustadz, kita akhir sampai di sini loh. Udah jam Baik. udah jam 11 di sini. Baik. Ya. Lain kali kita teruskan lagi lah, oke ya. Oke.